Yesus itu baik. Amin. Buka kitab kita sama-sama dari Ulangan pasal 30. Ulangan pasal 30 ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-20. Siapa saudara yang ingin hidupnya dikutuk? Saudara menatap saya dan bilang, amit-amit, pagi-pagi udah ngomong kutuk. Saya percaya tidak ada seorang pun yang ingin hidupnya dikutuk. Amin. Nah, kalau saya bertanya pada saudara, siapa yang ingin hidupnya diberkati? Saya percaya setiap kita angkat tangan. Betul? Ya kan? Tanya kiri kanan saudara, bilang sama dia, kamu ingin diberkati gak? Bilang, gak usah senyum, saya juga kepengen gitu. Ya kan? Karena setiap kita, siapapun saudara. Ya kan? Saudara mau orang yang paling miskin di kota ini, atau saudara mau orang yang paling kaya di kota ini. Tapi kalau bicara berkat, semua kita ingin diberkati. Amin. Tapi tahukah saudara bahwa dari pihak Allah, Allah juga rindu memberkati kita. Kita seringkali punya konsep bahwa Allah itu seperti Allah yang pelit gitu. Duduk di sorga, di singgasananya. Ya kan? Kalau ada yang dia seneng, baru dia berkati. Tapi kalau dia lihat, wajahnya empet nih orang. Ada orang gak bikin apa-apa, kita jengkel. Heran tuh pendeta, saya kok ngeliat dia wajahnya empet aja ngeliatnya. Nah, setelah gue yang kasih dalam Tuhan, Allah bukan Allah yang pelit. Yang kita mesti nyembah dia sampai udah nangis habis-habisan, mata udah bengkak, udah lemes, suara udah habis. Tuhan, berkati kasih Tuhan. Lalu Tuhan turunin atas satu tes, lumayan. Allah kita adalah Allah yang senang memberkati. Amin. Sama-sama bilang sama saya, Allah senang memberkati. Sama-sama bilang sama saya, Allah senang memberkati. Seperti kita rindu diberkati, seperti itu Allah rindu memberkati. Mungkin saudara menatap saya dan bilang, loh kalau saya rindu diberkati, Allah rindu memberkati, kelop dong pendeta. Tapi dengar baik, ada yang membatasi Allah dalam memberkati, yaitu firman-Nya sendiri. Karena Allah bisa buat segala sesuatu. Tapi satu-satunya yang dia tidak pernah buat dan dia tidak akan pernah buat adalah dia tidak akan pernah melanggar firman-Nya sendiri. Amin. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Ya kan? Loh, pendeta kalau saya rindu diberkati, lalu Allah rindu memberkati, kenapa dia nggak buru-buru memberkati? Dengar baik, Allah dibatasi oleh apa? Firman-Nya. Sama-sama bilang sama saya firman-Nya. Allah bisa lakukan segala perkara, satu-satunya yang Allah tidak bisa kerjakan adalah Allah tidak bisa melanggar firman yang dia buat sendiri. Contohnya Alkitab berkata upah dosa ialah maut. Ya kan? Kalau kita tetap berdosa, tidak mungkin Allah bisa berkati kita. Alkitab berkata bukan tangan Tuhan kurang panjang, bukan telinganya nggak sanggup dengar, tapi yang menjadi jurang penghambat antara kamu dengan Allahmu, yaitu segala dosa dan kejahatanmu. Nah kalau saya tetap hidup dalam dosa dan kejahatan, tidak mungkin Allah bisa berkati kita. Karena Allah tidak mungkin melanggar apa? Firman-Nya sendiri. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Nah itu akan kita pelajari hari ini. 4 ciri orang percaya yang hidup dalam berkat Tuhan. Ayat 15. Ingatlah, aku menghadapkan padamu pada hari ini apa? Kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk apa? Mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan apa? Berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan apa? Bertambah banyak dan apa? Diberkati oleh Tuhan. Jadi karena Tuhan ingin memberkati kita, dia kasih tahu syarat-syaratnya, dia beritahu, hei aku rindu supaya kamu diberkati, tapi jalan ini yang harus kamu buat supaya apa? Supaya engkau hidup bertambah banyak dan apa? Diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi, menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan dan apa? Kematian, berkat dan kutuk. Ayat ini bilang apa? Pilihlah, sama-sama bilang sama saya, pilihlah. Berarti berkat adalah sebuah pilihan, bukan keadaan.
Saya ulangi sekali lagi, Alkitab berkata dengan jelas di sini, kuperhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Lalu selanjutnya dikatakan apa? Pilihlah. Berarti berkat adalah apa? Pilihan, bukanlah keadaan. Jangan bilang sama saya, pendeta mungkin Tuhan gak memberkati hidup saya sehingga saya gak bisa melihat banyak mujizat dalam hidup saya. Tapi sebagai hamba Allah, kembali saya mengingatkan buat saudara, berkat bukanlah keadaan tetapi apa? Pilihan. Berarti jika seorang hidupnya diberkati karena dia memilih untuk itu. Jangan bilang ya mungkin nasib saya memang begitu. Kekristenan tidak pernah mengenal nasib. Ya pendeta, saya punya suami suka nempeleng saya. Ya nasib saya memang udah begitu. Bukan nasib, kau yang pilih. Ya. Jangan bilang sama saya, pendeta, nasib saya memang begitu. Kerja ditipu orang. Jalan kemana, punya masalah. Mau pulang, kepleset masuk got. Memang nasib saya kurang baik. Nah, itu bukan nasib. Karena yang Allah rancangkan, kata Alkitab, yang terbaik. Amin. Sama-sama bilang sama saya, terbaik. Yang Allah rancangkan yang seharusnya menjadi keadaan saudara adalah yang terbaik. Tapi Alkitab bilang, aku tidak memberi paksaan kepadamu. Ada pilihan, ada kehidupan dan kematian, ada berkat dan kutuk. Pilihlah. Amin. Berarti hidup diberkati bukanlah sebuah keadaan, tetapi sesuatu yang kita pilih. Great. Kita lihat selanjutnya. Pilihlah kehidupan supaya engkau apa? Hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Dengan mengasihi Tuhan Allahmu, mendengarkan suaranya, dan berpaut padanya. Sebab hal itu berarti hidupmu dan lanjut umurmu untuk tinggal di tanah yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Yakni kepada Abraham, Ishak dan Yakub, untuk apa? Memberikannya kepada mereka. Jadi jelas buat kita, berkat adalah pilihan, bukanlah apa? Keadaan. Lalu pertanyaan kita, apa itu hidup diberkati? Mungkin sudah menangkap saya dan berkata, pendeta jelaskan buat saya apa artinya hidup diberkati. Kalau kita punya mobil Kijang 2 itu diberkati, kalau satu sedang, kalau di bawah Kijang itu berarti masih merana. Apa artinya hidup diberkati? Saya percaya bahwa hidup diberkati yang pertama berarti memperoleh kepastian keselamatan. Amin. Orang yang punya kepastian keselamatan adalah orang yang diberkati. Saudara boleh menatap saya dan berkata, pendeta saya punya mobil yang paling bagus di kota ini, yang belum banyak orang punya, karena memang saya import langsung dari luar negeri. Ketika orang bertanya pada dari mana kau import? Afghanistan, toh luar negeri juga. Atau dari timur-timur. Kan luar negeri juga itu sekarang itu kan, ya kan? Tetapi yang saya mau jelaskan buat saudara bahwa kalau berkat hanya diukur dengan materi, maka saya beritahu orang percaya perlu banyak menangis. Kenapa? Karena ada banyak orang yang bukan Kristen yang jauh lebih kaya dari saudara. Betul? Tetapi apa artinya hidup diberkati? Hidup diberkati artinya kita punya kepastian keselamatan. Tahukah saudara, orang yang paling kaya adalah orang yang kekayaannya kekal. Saya suka dengar ada orang bilang sama saya begini, pendeta, saya punya harta ini pendeta, 7 turunan gak habis. 7 turunan, 8 tanjakan, 9 tikungan. Itu nggak habis. Itu kan baru 7 turunannya. Tapi 7 turunan nggak habis. Tiba-tiba ada masalah krisis ekonomi. Utang memuncak. Utang 7 turunan nggak habis sekarang. Banyak orang yang tadinya pikir kekayaan 7 turunan nggak habis. Sekarang utang 7 turunan nggak habis, saudara. Iya kan? Jadi kekayaan yang paling kaya adalah diukur berdasarkan lamanya kekayaan itu bertahan. Sampai di sini sudah ngerti mau saya. Ya kan? Tapi kalau kekayaan itu dikeruk-dikeruk meskipun bertahan, makin lama makin habis. Tapi kalau kita punya keselamatan, apa artinya? Keselamatan selalu punya sifat kekal. Kalau saya diselamatkan, kata Alkitab, aku dan sisi keluargaku diselamatkan.
Lalu selanjutnya kita bilang apa? Anak cucu orang benar tidak akan meminta-minta roti. Nah lalu kalau dia hidup benar juga, anak cucunya tidak akan meminta-minta roti. Jadi saya bisa bayangkan bahwa keselamatan itu bicara tentang sesuatu yang kekal. Bukan hanya di sorga, bukan hanya di sini sudah bisa bersuka cita. Tapi sampai di sorga, sudah dapat berjalan dengan tenang dan berkata, aku adalah orang-orang yang diberkati karena dapat berjumpa Tuhan muka dengan muka. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Amin. Yang pertama adalah apa? Kepastian keselamatan. Berarti kalau saudara orang yang punya kepastian keselamatan, saya beri nama engkau orang yang diberkati. Amin. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Karena tingkatan berkat itu ada 3. Yang pertama, orang yang disebut orang kaya. Orang kaya pasti diberkati nggak? Orang kaya pasti diberkati nggak? Orang kaya pasti diberkati nggak? Dia korupsi misalnya, karena dia jadi bini piaraan orang kaya, begitu misalnya. Dia pasti diberkati nggak? Belum tentu, enak aja, terus main bangun-bangun, iya. Kalau dia bini piaraan orang kaya, mana bisa diberkati, saudara? Ya kan? Kalau dia hasil korupsi, mana bisa dia orang diberkati, saudara? Ya kan? Orang yang bisa kaya, bisa. Tanpa berkat bisa nggak kaya? Bisa. Orang yang nyembah di gunung-gunung, percaya dukun-dukun bisa kaya nggak? Bisa. Tingkatan pertama itu kaya. Tapi kaya nggak ada artinya banyak. Kaya tapi berkelahi melulu. Kaya tapi akhirnya minum obat terlarang. Kaya tapi stres. Ya. Kaya tapi punya anak ngiler melulu. Ada orang karena kaya dia bikin tumbal anaknya sendiri. Bodoh sekali itu orang. Ya kan? Ada yang begitu. Ada. Nah, jadi dia kaya tapi nggak diberkati. Tingkatan yang kedua adalah orang yang diberkati. Karena orang yang diberkati pasti kaya. Amin. Orang yang diberkati itu pasti kaya. Dan mungkin selama menatap saya dan berkata pendeta, jadi kalau orang diberkati rumahnya pasti mewah. Nah, orang diberkati pasti kaya. Kenapa dia kaya? Karena dia bisa puas dengan segala yang dia punya. Paulus bilang begini, aku tahu apa artinya kelebihan, aku tahu apa artinya kekurangan. Tapi dalam segala hal aku belajar mencukupkan diri. Karena aku percaya bahwa segala perkara dapat kutanggung di dalam Yesus yang memberi kekuatan bagiku. Berikan tepuk tangan yang beri. Nah yang ketiga tingkatannya bukan sekedar berkat, tetapi hidup berkelimpahan. Apa artinya hidup berkelimpahan? Hidup berkelimpahan artinya buat saya cukup dan saya punya sesuatu yang saya bisa bagikan buat orang lain. Sesuatu itu mungkin bukan bernama uang, tapi sesuatu itu mungkin bernama sukacita. Sesuatu itu mungkin bernama kata-kata kekuatan. Sesuatu itu mungkin bernama kesaksian kehidupan yang dapat saya bagikan buat orang lain sehingga yang lemah dapat dikuatkan. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Berarti waktu kita bicara tentang hidup diberkati, yang pertama saya punya kepastian keselamatan. Amin. Yang kedua, saya bisa hidup dalam damai. Ya kan? Ketika sudah hidup dalam damai, saya beri nama engkau adalah orang yang diberkati. Meskipun engkau naik kereta dari Depok sampai ke sini, tapi kau naik kereta dengan tenang, yes, ya kan? Kau tidak bingung dompetmu akan diambil orang, kau tidak bingung handphonemu akan diambil orang, karena memang handphone tak punya, dompet tak ada. Ya. Jadi sepanjang ini pendeta tega nih, ya. Jadi sepanjang perjalanan dari Depok sampai Cikini, engkau bisa tidur dengan aman. Dimulai dengan Bapak terima kasih, diakhiri dengan Bapak terima kasih. Amin. Amin. Ya Robbal Alamin. Tinggal pengumuman kau tiba di stasiun Cikini, bikin kau kaget dan bilang, udah nyampe kita. Ya kan? Tetapi kedamaian itu sesuatu yang paling mahal yang kau bisa punya. Makanya saya beri nama orang yang bisa hidup damai adalah orang yang diberkati. Ya kan? Soalnya mungkin seperti kebanyakan orang saya naik Mercy, cuma yang jendelanya banyak, pintunya 2, sopirmu belagunya minta ampun. Tidak mau antar sampai rumah, cuman antar sampai stasiun terdekat. Tapi dia tidak menuntut terlalu banyak. Dia tidak minta gaji bulanan, pokoknya naik, bayar, turun gratis.
Saudaraku yang kasih dalam Tuhan. Tapi kalau engkau damai, saya beri nama engkau orang yang diberkati. Amin. Jadi yang pertama berkat itu apa? Orang yang memperoleh kepastian, keselamatan. Yang kedua siapa orang yang diberkati? Orang yang hidup damai. Dan yang ketiga, orang yang diberkati adalah orang yang memiliki kekuatan dalam menghadapi masalah. Orang yang memiliki kekuatan dalam menghadapi masalah, artinya masalah ada di depan dia, dia tidak menyerah karena dia tahu Tuhan membela dia, Tuhan memberi kemenangan. Dia tetap masalah dan berkata, masalah kau ada di depanku, tapi Allah rancangkan mahkota yang besar bagiku. Berikan tepuk tangan yang meriah. Saya beri nama orang itu, Allah orang yang diberkati. Amin. Ketika orang menghadapi masalah dan dia stres, ketika kau menghadapi masalah, kau jadi orang yang marah-marah. Ketika kau menghadapi masalah, kau melarikan diri ke diskotik, kau melarikan diri dengan obat terlarang, kau lari dengan seks bebas. Saya beri nama kau orang yang paling miskin. Kenapa? Karena kau nggak punya kekuatan untuk menghadapi masalah. Jadi siapa orang yang diberkati? Kalau saya bicara tentang ciri orang yang diberkati, yang saya mau jelaskan adalah diberkati artinya yang pertama apa? Memiliki kepastian, keselamatan. Yang kedua apa? Memiliki kedamaian dan ketenangan. Dan yang ketiga apa? Memiliki kekuatan untuk menghadapi masalah. Nah, apa cirinya? Nah, itu akan kita pelajari. Apa ciri orang percaya yang hidupnya diberkati? Yang pertama, coba lihat ayat yang ke-16. Ayat yang ke-16 bilang apa? Pada hari ini aku apa? Memerintahkan. Perintah itu artinya unconditional. Saya tidak mau tahu kamu bisa atau tidak bisa. Saya tidak mau tahu kamu siap atau tidak siap. Pokoknya ini perintah. Aku memerintahkan kepadamu untuk apa? Mengasihi Tuhan Allahmu. Dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya. Dan berpegang pada perintah ketetapan dan peraturannya. Supaya dikatakan apa? Engkau hidup dan bertambah banyak. Dan apa? Diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Berarti yang pertama ciri orang percaya yang diberkati adalah hidupnya mengasihi Tuhan. Hidupnya mengasihi Tuhan. Mungkin saudara menatap saya dan bilang, pendeta, saya mengasihi Tuhan. Oh, mengasihi Tuhan bukan hanya dengan perkataan. Mengasihi Tuhan yang pertama harus dengan waktu. Amin. Kalau kita bilang saya mengasihi Tuhan, maka pertanyaan kita, berapa waktu yang kita luangkan bersama dengan Tuhan? Kalau saya bilang sama saya mengasihi Tuhan, lalu tiap hari saya cuma ada di depan Luz Maria, bingung sama Gustavo yang kena amnesia itu, atau si Betty, kenapa Betty? Lalu saudara menatap saya dan bilang, ya tapi saya mengasihi Tuhan. Ya kita kan masih hidup di dunia ya, namanya ada TV yang kita tonton. Terus siapa yang bilang nonton TV tidak boleh? Tetapi pertanyaannya, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, maka bisa terlihat dari waktunya. Kalau kita bilang saya cinta Tuhan, lalu kita tidak korbankan waktu, saya beri nama, itu cinta gombal, saudara-saudara. Ya kan? Jadi yang pertama, mengasihi Tuhan itu artinya apa? Menyediakan waktu buat Tuhan. Lalu yang kedua, mengasihi itu berarti korban. Kadang-kala kita harus bangun lebih pagi. Kadang-kala kita harus tidur lebih malam. Kadang-kala kita udah lelah, tapi kita ingat, wah, ada teman saya ini yang jauh dari Tuhan, dia lagi sakit sekarang. Saya mesti datang dan saya mesti ngomong tentang Yesus sama dia. Amin. Jadi perlu ada apa korban. Ini orang nih, gue ngeliat dia empet banget nih. Tapi dia nih gak kenal kebenaran nih. Gue mesti sabar nih untuk bisa bawa dia pada Tuhan. Ah, itu kan. Ada korban. Sampai sini sudah ngerti mau saya? Jadi cinta Tuhan yang pertama ada apa? Waktu. Lalu yang kedua ada korban. Dan yang ketiga ada kerinduan untuk menyenangkan. Ada kerinduan untuk menyenangkan. Misalnya anak muda pacaran. Lamhot senang sama Lamria, jatuh cinta dia. Kalau dia bilang cinta, maka yang akan timbul dalam pikirannya bagaimana saya membahagiakannya, menyenangkannya, ya kan? Gak mungkin orang jatuh cinta lalu bikin dia sampai marah gitu.
Dia akan coba apa? Menyenangkan. Kebetulan Lamria suka kue putu. Dagangnya nggak seberapa, berisiknya itu. Tukang kue putu kan gitu kan. Dagangnya sih nggak seberapa, cuma berisiknya. Kue kok nggak rohani sekali. Mengganggu ketentraman umat beragama. Nah, kan sekarang cari kue putu kan udah susah, saudara. Susah. Dia sukanya kue putu sama kerak telur lagi. Itu kan nunggu Jakarta Fair dulu. Nunggu Jakarta Fair dulu baru bisa beli kue putu sama kerak telur, saudara. Ya kan? Tapi demi cinta. Malam minggu depan sudah dapat. Kenapa? Cinta. Berusaha apa? Menyenangkan. Sampai di situ nggak ngerti mau saya? Kadang-kadang Tuhan minta yang sederhana kok dari kita. Tuhan nggak minta banyak-banyak. Tuhan minta jangan egois itu aja, ya kan? Kita nggak usah pergi sampai ke Tarutung kok untuk lepaskan tidak egois kita, ya kan? Kita nggak usah pergi sampai ke ujung aspal, saudara-saudara, hanya untuk melepaskan supaya kita nggak egois. Nah, kadang-kadang Tuhan minta sederhana. Tuhan minta udah ya, kamu jangan simpan dendam ya. Kadang-kadang Tuhan minta udah ya, kamu tuh jangan egois ya. Kadang-kadang Tuhan minta sama kita udah ya, kamu jangan serakah ya. Kamu jangan selalu pikir diri benar sendiri ya. Kamu jangan pikir mau menang sendiri ya. Kamu jangan pikir, oh ini harus saya kejar, pokoknya sampai kapanpun saya harus raih. Nah, tapi Tuhan bilang, coba cari dahulu kerajaanku serta kebenarannya. Semuanya akan ditambahkan. Amin. Saudara lihat Mazmur 24. Apa janji Tuhan buat orang yang mengasihi Tuhan? Mazmur 24. Ayat 3. Siapakah yang boleh naik ke atas gunung Tuhan? Siapakah yang boleh berdiri di tempat yang kudus? Orang yang apa? Bersih tangannya dan murni hatinya, yang tidak menyerahkan dirinya kepada penipuan, dan yang tidak apa? Bersumpah palsu. Ayat yang kelima bilang apa? Dialah yang akan menerima berkat dari Tuhan dan keadilan dari Allah yang apa? Menyelamatkan dia. Haleluya. Dialah yang akan memperoleh apa? Berkat. Dia naik ke gunung Tuhan dan menikmati hadiratnya. Coba soal lihat Yeskiel 34. Jadi diberkati juga artinya boleh naik ke gunung Tuhan, menikmati hadiratnya. Ayat 24. Dan aku Tuhan akan menjadi Allah mereka, serta hambaku Daud menjadi apa? Raja di tengah-tengah mereka. Aku Tuhan yang mengatakannya. Aku akan mengadakan perjanjian apa? Damai dengan mereka dan aku akan meniadakan binatang buas dari tanah itu, sehingga mereka dapat diam di padang gurun dengan aman tentram, dan apa? Dapat tidur di hutan-hutan. Ayat 26. Aku akan menjadikan mereka dan semua, haleluya, yang di sekitar gunungku menjadi apa? Berkat. Bukan hanya diberkati, tapi menjadi berkat. Aku akan menurunkan hujan pada waktunya. Itu adalah apa? Hujan yang membawa berkat. Jadi selalu lihat ya, waktu hidup kita mengasihi Tuhan, Alkitab bilang apa? Kita boleh naik ke gunung Tuhan. Artinya, hari-hari kehidupan kita bisa merasakan kehadiran Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Amin. Dan bukan hanya itu, ada hujan, kata Alkitab, ada hujan. Dan hujan itu, hujan yang menurunkan berkah. Amin. Sehingga kita bukan hanya boleh naik di gunung Tuhan, tetapi kita boleh menjadi berkat. Amin. Jadi yang pertama, apa ciri orang yang diberkati? Yang pertama, mengasihi Tuhan. Mulai dari situ dulu. Mulai dari situ dulu. Mulai dari situ dulu. Mulai dari situ dulu. Ada banyak orang punya iman. Oh ya, saya percaya Tuhan bisa buat ini. Saya percaya Tuhan bisa buat ini. Hati-hati. Jangan-jangan nanti akhirnya dia memakai Tuhan untuk menggenapi semua visi dan rencananya. Tapi biar kita mulai dari hal sederhana dulu. Tuhan, saya mengasihi Tuhan. Setiap hari itu yang harus saudara cek. Tuhan, apakah kasih saya berkurang sama Tuhan? Setiap malam sebelum saudara tidur, tanya sama diri saudara sendiri, Tuhan, adakah saya berkurang kasih saya kepada Tuhan? Hari demi hari cinta kita pada Tuhan harus bertambah. Amin. Karena semakin cinta kita bertambah,
semakin kekuatan kita akan luar biasa menghadapi tantangan dan masalah. Berikan tepuk tangan yang beri. Yang kedua, apa ciri orang yang diberkati Tuhan? Lihat Hagai pasal 2. Hagai 2 ayat 20. Ini bicara, kalau sudah lihat perikopnya, pembangunan bait suci mendatangkan berkat. Apakah benih masih tinggal tersimpan dalam lumbung? Dan apakah pohon anggur dan pohon ara, pohon delima dan pohon zaitun belum berbuah? Perhatikan ayat bagian selanjutnya, ayat 20. 1, 2, 3. Mulai dari hari ini, aku akan memberi berkat. Dengan lain kata Tuhan mau bilang begini. Apakah benih masih tersimpan dalam lumbung? Belum kamu tabur. Apakah pohon anggur, pohon ara, pohon delima, dan pohon zaitun belum juga berbuah? Mulai hari ini, aku akan memberkati sehingga semuanya itu akan jadi. Jadi yang kedua saya pelajari, apa sih ciri orang percaya yang diberkati? Yaitu orang-orang yang terlibat aktif dalam pembangunan rumah Allah. Alkitab berkata kita semua adalah batu yang hidup, yang dipersiapkan untuk pembangunan rumah Allah. Alkitab bilang apa? Kamu adalah batu penjuru. Sebab batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan itu yang akan Tuhan pakai untuk menjadi batu penjuru. Sampai di sini sudah ngerti mau saya? Mungkin sudah menatap saya dan bilang, ya ampun pendeta, kita manusia dibilang batu sama pendeta, macam-macam aja. Ya. Maksud yang dijelaskan Alkitab, kenapa kita dibilang batu yang hidup untuk pembangunan rumah Allah? Artinya setiap kita perlu terlibat dalam perluasan kerajaan Allah di muka bumi. Amin. Lihat kiri kanan saudara, bilang sama dia, kamu adalah batu yang hidup. Bilang sama dia, kamu akan dipakai Tuhan. Kita nggak akan pernah lihat berkat Allah luar biasa dalam hidup kita sampai kita berbuat sesuatu buat Tuhan. Jangan menatap saya lalu bilang, ya pendeta, tapi kan saya kan bukan hamba Tuhan pendeta. Saya kan cuma jemaat awam biasa. Jadi saya kalau urusan pelayanan dong kurang bisa. Pelayanan bukan sekedar hanya sudah berkhotbah, memimpin pujian dan nyanyi. Amin. Suruh buat sesuatu dengan visi supaya pekerjaan Tuhan bisa besar, supaya pekerjaan Tuhan bisa luas. Itu pun adalah pembangunan rumah Allah. Amin. Suruh bicara tentang Kristus kepada orang lain. Suruh bersaksi tentang Yesus pada orang lain. Suruh mungkin menatap saya dan bilang, pendeta saya nggak ada karunia, pendeta. Saya ngomong tentang Yesus, saya ajak orang ke gereja, saya bilang, yuk sekali-sekali datang yuk, itu ke Menteng Prada. Malah dia bilang, lu dari gereja yang itu ya, yang aneh itu ya. Yang katanya ada roti dibagi-bagi, ada minyak dijual-jual tuh ya. Malah saya gregetan. Saya bilang, lu ngomong gitu, gue sekali lagi gue tempeleng lu, bener-bener. Malah saya jadi jatuh dalam dosa tuh pendeta. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, jawaban saya sederhana. Ketika orang mau bicara apapun, itu justru awal untuk kita bersaksi. Amin. Ketika orang mau bilang, lu gereja lu aneh, justru itu, lu lihat dulu keanehannya. Bukannya aneh, luar biasa. Di antara yang biasa-biasa, kita di luarnya. Amin. Ya, Yesus kita makanya disebut apa? Luar biasa. Dunia ini sudah penuh dengan orang yang biasa, ya kan? Dan kalau lihat yang luar biasa, kadang-kala dunia nggak bisa terima. Kalau dunia pikir, masa begitu, orang-orang yang terlibat aktif dalam pembangunan rumah Allah, orang-orang yang terlibat aktif untuk menyebarkan kabar sukacita, dengar baik, Tuhan harus memberkati. Saya percaya kalimat itu yang paling tepat. Bukan Tuhan akan berkati, tapi Tuhan harus berkati. Amin. Karena kita perlu terlibat dalam pembangunan rumah Allah. Setiap kita harus terlibat. Amin. Jangan jadi duduk hanya mendengar firman Tuhan. Kalau khotbahnya kebetulan seru, kita bilang, haleluya, saya diberkati. Kalau kurang seru, kita bilang, ya lumayanlah tempat tidur yang lumayan tadi itu. Melepas lelah. Ya. Yang ketiga, apa ciri orang percaya yang diberkati? 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Dan akhirnya hendaklah kamu semua seia sekata seperasaan mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati, dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu apa? Memberkati. Karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu
Untuk apa? Memperoleh berkat. Sebab siapa yang mau mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus apa? Menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Berarti yang ketiga, apa ciri orang percaya yang diberkati? Yaitu orang yang menjaga mulut dan perkataannya. Mulut saudara itu bisa jadi sumber berkat, tapi bisa jadi sumber kutuk. Kita berkata dengan mulut yang sama kita memuji Tuhan, dengan mulut yang sama kita mengutuk Tuhan, dan keduanya itu tidak boleh terjadi. Artinya mulut ini harus kita pakai hanya untuk hal yang baik. Alkitab bilang kalau kamu mau lihat hari-hari yang baik sesuai dengan rencana Allah, kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Maka jaga ucapan. Amin. Ya kan? Setelah pulang dari sini, saudara lihat suami saudara dan saudara bilang, sayang, di muka bumi pria ini banyak, tapi yang seperti kamu tidak ada. Kamu lebih dari segala-galanya. Saya percaya sepanjang hari Minggu ini, hari ini menjadi hari baik. Tapi kalau saudara nggak percaya omongan saya, coba saudara pulang dari sini, saudara bilang sama suami saudara, kamu tuh saya lihat-lihat tambah tua ya. Saya tuh sebetulnya nggak enak aja untuk bercerai, tapi saya kalau ngeliat kamu tuh udah empet banget. Saudara nggak ditempeleng sampai gigi goyang saja sudah mujizat. Karena ucapan menentukan banyak. Saudara pulang dari sini, saudara bilang sama istri saudara, sayang, kamu adalah wanita yang paling berharga buat hidup saya. Tanpa kamu hidup terasa sepi. Lalu saudara lihat kaki istri saudara, udah nggak injek tanah lagi dia, terbang di antara langit, begitu, melayang. Ya. Langsung hari itu kalau dia bikin sayur asamnya, lebih asam daripada biasa. Maksudnya mantap gitu ya kan. Maksudnya pokoknya doi lah luar biasa deh ya. Sampai saudara baru 1 meter dari piring sudah kenyang. Karena baunya, minta ampun. Tapi coba saudara pulang dari sini, saudara bilang sama istri saudara, sayang, kamu tuh udah gendut, bunder begitu. Saya nyesel kawin sama kamu. Tunggu 5 menit lagi. Saudara cari istri saudara di mana-mana nggak ketemu. Saudara tahu dia ada di mana? Dalam sumur. Bunuh diri dia. Stres. Iya kan? Jadi mulut sangat apa? Menentukan. Jadi perkataan menentukan banyak. Sampai di sini saudara ngerti mau saya? Kalau saudara ingin lihat rumah tangga saudara bahagia, jaga perkataan saudara. Kalau saudara ingin lihat anak-anakmu maju, anak-anakmu berhasil, jaga perkataan. Tiap hari saudara bilang sama anak saudara, anak tolol lu, anak goblok lu. Anak setan lu bener-bener. Jadi anak saudara kan bisa tahu siapa bapak dan ibunya. Ya kan? Anak kebo itu karena mama papanya ke. Anak sapi itu karena mama papanya sapi. Kalau orang bilang anak sialan, bapak ibunya, itu kan saya juga udah bilang apa. Saya dari tadi bilang apa sama saudara ya kan. Jadi kalau sudah marah sama anak tuh bilang, kamu anak pinter kamu. Nah, bapak ibunya, itu kan saya juga bilang apa. Marah sama anak tuh kamu tuh dasar gagah lah. Bapak ibunya, itu kan. Tapi marah sama anak kamu tuh dasar goblok tau. Dari opung kamu itu goblok semua. Karena orang yang mau diberkati dia harus jaga mulutnya. Sama Tuhan dia ngomong harus benar. Tuhan saya percaya. Tuhan saya percaya. Kepada sesama dia harus bicara benar. Memberkati. Tapi kepada dirinya sendiri dia harus bicara benar. Saya tidak akan jatuh, saya akan lihat mujizat, saya akan lihat kemenangan, saya akan lihat perkara besar karena Tuhan yang menjanjikannya bagi saya. Berikan tepuk tangan. Jadi, ciri orang yang diberkati Tuhan yang pertama apa tadi?
hidup mengasihi Tuhan. Yang kedua apa? Terlibat aktif dalam pembangunan rumah Allah. Yang ketiga, menjaga mulut dan perkataan. Yang terakhir, yang keempat, Kejadian 26. Mulai ayat yang kedua. Ini Tuhan bicara sama Ishak ketika ada kelaparan di Israel. Lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan apa? Menyertai engkau dan memberkati engkau, serta kepadamu lah dan kepada keturunanmu lah akan kuberikan seluruh negeri ini. Dan aku akan menempati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Berarti yang ketiga, ciri orang percaya yang diberkati adalah orang yang taat pada perintah Tuhan. Ketika di Israel ada masalah, pada saat itu biasa sekali kalau ada masalah di Israel, kota pertama yang paling gampang untuk dikunjungi, kota yang cukup baik, negeri yang cukup baik adalah Mesir. Sehingga Ishak berpikir untuk saya pergi ke Mesir. Tapi Tuhan bilang sama dia, jangan ke Mesir. Kamu pergi ke Filistin. Padahal Filistin waktu itu adalah musuh terbesar. Filistin waktu itu adalah musuh yang terbesar. Sehingga dia dalam kondisi bahaya. Sehingga dia pikir, aduh, aku buat apa di sini? Tuhan bilang, hei, kamu taat, kamu ada di situ, maka aku akan memberkati engkau. Dan Alkitab berkata, aku sudah baca selanjutnya, menaburlah Ishak di tanah asing itu. Dan Tuhan memberkati dia. Sehingga dia menjadi kaya, sangat kaya, dan teramat sangat kaya. Amin. Kenapa? Karena dia taat pada perintah Tuhan. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, orang-orang yang diberkati adalah orang-orang yang taat. Tapi bagaimana kita bisa taat kalau kita tidak pernah dengar? Amin. Bagaimana kita bisa dengar kalau kita nggak pernah punya waktu untuk Tuhan bicara buat kita? Itu sebabnya selalu saya bilang, ketaatan berhubungan erat dengan kepekaan. Jadilah orang-orang yang peka akan suara Tuhan. Ketika engkau diperhadapkan pada pilihan, jangan mengambil keputusan terburu-buru. Ketika engkau harus melangkah, jangan ambil langkah terburu-buru. Dengar suara Tuhan dulu, dengar suara Tuhan dulu. Dan waktu Tuhan bicara, Tuhan nyatakan sesuatu. Apapun yang terjadi, sudah taati. Dan waktu engkau taati, disitulah berkat datang. Amin. Perhitungan sudah tentang berkat bisa meleset. Tetapi rencana Allah untuk memberkati saudara akan membuat saudara diberkati berlimpah-limpah. Berikan tepuk tangan yang mereka.